begitu. Cari duit gampang, zaman Pak Harto enak banget cari duit, Pak. Betul nggak? Zaman Pak Harto itu punya pancing satu, anaknya 10 makan semua. Begitu berkatnya zaman itu. BBM di seluruh dunia turun, Pertamina nggak nurunkan BBM, harga nggak turun sama sekali, tetap bertengger di situ, rugi 11 triliun. Kalau turun kurang sudah bangkrut, itu gulung tikar semua, kayak celana kolor semua direkturnya udah. Aku yang begini ini jijik kali aku, entah kenapa. Betul nggak? Jijik kali aku nengoknya. Orang jual minyak lampu aja keliling kampung hidup dia, minyak. 11 anaknya, 2 bininya hidup. Pertamina tinggal rugi. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting dijaga, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, dari semua nikmat yang Allah beri kepada kita, yang paling penting dijaga itu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan Islam dibawa mati, dibawa ke kubur, dibawa ke padang mahsyar, dibawa sampai surga. Selain itu tinggal semua. Nikmat selain iman dan Islam tinggal semua kalau mati. Punya istri, itu kan nikmat Allah kan? Nikmat nggak? Nikmat nggak? Punya istri itu nikmat Allah nggak? Nikmat. Dari mana nikmat? Dari mana? Dari Rasul yang bilang, man tazawwaj ahrazan nisfa dinihi. Siapa yang sudah kawin, beres agamanya separuh. Langsung semifinal dia. Enggak babak penyisihan, enggak babak seperempat, langsung semifinal. Begitu ijab kabul, Udin, saya Pak, kunikahkan anak kandungku Fatimah kepadamu, maharnya sebuah becak dayung tunai. Saya terima nikah Fatimah anak bapak, maharnya sebuah becak dayung tunai. Langsung semifinal. Untuk masuk surga langsung semifinal. Yang bilang Rasul. Kenapa begitu? Karena rumah tangga ini penuh dengan pahala. Kata Nabi, sholat orang yang belum kawin dibandingkan dengan sholat orang yang sudah nikah, sudah kawin, itu 70 kali lebih baik sholat orang yang udah nikah daripada sholat orang yang belum nikah. Coba, ini yang tegap udah kawin belum? Udah. Sampingnya belum. Udah kurus belum kawin pula. Siapa yang tegap, siapa namanya? Narju. Yang kurus Zulkifli. Nanti sholat subuh, nanti sholat tahajud malam, Narju sholat 2 rakaat, Zulkifli sholat 140 rakaat. Lepas lutut tuh. Masih lebih bagus sholat 2 rakaat Narju daripada Zulkifli. Hajab nggak? Makanya cepat kawin, rugi kau lama-lama. Coba bayangkan, sholat orang yang udah nikah 70 kali lebih baik dari sholat orang yang belum nikah. Kan rugi kali nggak nikah. Itu hebatnya agama itu. Dan kalau orang udah nikah itu, suami pergi kerja cari nafkah, jual es, keliling kampung, es, keringatnya bercucuran. Tetes keringatnya itu dihitung jihad fisabilillah di sisi Allah SWT. Jihad itu bukan perang lawan musuh aja. Perang lawan musuh kafir itu jihad.
Tapi bukan itu aja jihad, itu sebagian kecil dari jihad. Sekarang di Indonesia nggak ada perang. Apakah kita nggak bisa berjihad? Loh, cari nafkah cara halal itu jihad. Al-kasibu minal halali karimun ala Allah Ta'ala. Orang cari nafkah dengan cara yang halal, itu manusia keramat di sisi Allah. Saya cari nafkah tidak pernah susah, gampang. Dari muda SMP udah pandai saya cari duit. Melukis peta, nulis plat BK itu BK 751S. Saya udah dapat duit SMP 250 perak itu duitnya itu. Dulu bikin BK itu yang bikin kita ditulis. Mau cari duit gampang, zaman Pak Harto enak banget cari duit, Pak. Betul nggak? Zaman Pak Harto itu punya pancing satu, anaknya 10 makan semua. Begitu berkatnya zaman itu. Petani di sawah, nanam padi. Udah jam 12 nih, setengah jam lagi zuhur. Cuci kaki, cuci tangan, keluarkan dari kantongnya pancing. Talinya tebel, tali plastiknya itu dilincing 3. Udah tangkap kodok. Dulu kodok banyak kali di sawah tuh, katanya nggak, kodok aja banyak, apalagi cebong zaman dulu. Banyak. Diambil tutap, langsung cari lobang. Di kalangan sawah itu ada lobang, ada airnya, ada lobang. Masukkan tuh kata itu, bunyi mulutnya. Tarik, dapat belut 1. Ya kan? Nah, ambil lagi, kodok lagi, plak. Cari lagi lobang, asal ada airnya. Tarik, dapat belut, 10 menit 10 ekor. Asal ada lobang nggak ada airnya jangan pancing, dapat ular. Kalau kering jangan coba-coba, itu ada ularnya. Kalau ada airnya belut. Pulang ke rumah bawa belut 10 ekor, anaknya 10 makan semua, kenyang, sehat, kuat, pinter, cerdas. Begitu enaknya zaman dulu cari nafkah. Berkat ini negeri karena orang dulu baik-baik, soleh-soleh. Pulang kerja di rumah zikir, baca Quran. Kalau sekarang pulang kerja pergi cari warung kopi, main batu. Cemana? Punya HP nonton film porno. Bagaimana mau berkat? Dulu orang nggak neko-neko, lurus-lurus. Meskipun kita nggak punya sepeda, nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, tapi hidup tentram, makan cukup. Betul nggak? Sampai Kus Plus menulis lagu, bukan lautan, hanya kolam susu. Airnya bisa diminum. Dulu kami kalau mau air paret bisa diminum, saking jernihnya zaman saya kecil. Kalau cari kayu di hutan, aus, cari pohon pisang. Batangnya diambil arit, cup. Begitu aritnya dicabut, keluar air dari batang pisang tuh. Cur, jernih kali, tinggal buka mulut. Macam air kulkas dinginnya. Begitu berkatnya zaman itu. Bukan lautan, hanya kolam susu, airnya bisa diminum dan sehat. Kail dan jala cukup menghidupimu. Punya kail 1, 10 anaknya makan belut. Kalau punya kail 10 pakai bambu, begitu masuk sawah ditancap dulu, cap, udah bersihin sawah. Jam 12 cuci, mau pulang. Jam 12.30 mau sholat zuhur. Dicabut itu semua udah ada ikannya, betik, lele, gabus. Sudah ada ikan di situ, belut. Udah ada. Tinggal cabut, bawa pulang, anaknya makan semua. Kail dan jala cukup menghidupimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan hebatnya zaman itu ya Allah. Punya pancing 1 anak 10 makan. Apalagi punya jala. Kail dan jala cukup menghidupimu. Oh, zaman dulu ya Allah. Kalau punya jala pergi ke sungai, dikocok sungai itu, cok, hitam, ikan semua.
tinggal ambil sana banyak, rap. Dapat yang besar aja diambil satu, ini udah cukup. Yang lain kau 6 bulan lagi, kau 3 bulan lagi, kau masih cen-cen, kau setahun lagi kau. Ini masih uget-uget. Orang dulu nggak rakus. Kalau sekarang pakai listrik, cup sama telur-telurnya mampus tuh ikan. Orang sekarang serakah kau. Berkat ini negeri. Anak sholat maghrib ke masjid pakai obor, ngaji. Suaminya pergi kerja, istrinya di rumah zikir, baca Quran, puasa sunat, makan bersama-sama. Nggak ada kejahatan, mencuri nggak mau, zina nggak ada, warung tua nggak ada, judi nggak ada. Aman negeri. Negeri ini disebut tanah surga. Sampai Kus Plus mengarang lagu. Tapi sekarang apa yang dibuat? Ayam tetangga menimbat. Coba apa yang ayam tetangga? Kita nanam mangga, buah mangganya harum manis, kita ambil plastik, ditutup plastik supaya jangan busuk. Tiap hari dilihat, oh udah mulai besar. Udah mulai besar. 2 bulan kemudian udah gede. Masya Allah, udah mulai kuning. Besok saya ambil. Besok pagi tinggal plastik. Dipanjat bini tetangga malam-malam. Tetangga pun hari ini rela, tega mencuri barang tetangganya sendiri. Lakinya pergi dagang ke Aceh, bininya digodanya. Coba, memang suntuloyo lah. Macam mana mau berkat? Datanglah bala. Akhirnya hidup susah. Sekarang semua kita susah. Jumpa Pak Lurah, apa kabar Pak Lurah? Aduh susah, Lurah susah. Jumpa Pak Camat, assalamualaikum Pak Camat, apa kabar? Waduh sekarang mah susah, camat susah. Jumpa Bupati, assalamualaikum Pak Bupati, macam mana? Apa kabar? Waduh sekarang saya pusing Pak, sebentar lagi pilkada, entah menang entah enggak Pak. Susah. Jumpa gubernur, assalamualaikum Pak Gubernur, apa kabar? Hanya lu orang tak tahu lah, udah masuk penjara lu tahu lah. Susah juga, jadi gubernur pun susah juga. Jumpa presiden, assalamualaikum Pak Presiden, apa kabar Pak Presiden? Dia jawab apa? Senang sehat Pak Presiden. Apa sampean nggak lihat badan saya tambah kurus? Susah juga. Udah orang-orangnya susah, perusahaannya pun susah. Pertamina, BBM di seluruh dunia turun. Di Singapura Pertamax 2.500 rupiah seliter Pertamax. Di Singapura $1 Singapura 10.000 rupiah. 2,5 cuma. Giliran Pertamax di sini seperak pun nggak turun. Tiba-tiba tadi pengumuman Pertamina rugi 11 triliun. BBM di seluruh dunia turun, Pertamina nggak nurunkan BBM, harga nggak turun sama sekali, tetap bertengger di situ, rugi 11 triliun. Kalau turun kurang sudah bangkrut, itu gulung tikar semua, pakai celana kolor semua direkturnya udah. Aku yang begini ini jijik kali aku, entah kenapa. Betul nggak? Jijik kali aku nengoknya. Orang jual minyak lampu aja keliling kampung hidup dia. Minyak. 11 anaknya, 2 bininya hidup. Pertamina tinggal 2. Kalau jadi ustaz tuh kalau ceramah yang adem, ustaz yang adem. Udah begini rusak negara masih adem juga kau. Mau adem kau masuk kulkas kau. Biar beku sama otak-otakmu sekalian. Bagaimana lah rakyat ini mau makmur kalau kita pribadinya aja nggak pernah senang. Kata Rasulullah, kita disuruh senyum. Senyum itu sedekah, betul nggak? Rasulullah bilang begitu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Kau jangan anggap enteng dengan satu amalan kecil, walau sekedar memberikan sebuah senyuman kepada kawanmu. Senyum aja pun payah. Sampai presiden tanya, apa kabar Pak Presiden? Susah.
tambah kurus. Senyum aja nggak mau sekarang. Ciri-ciri ahli surga kata para ulama, di dunia aja udah sering senyum. Nah, itu ciri-ciri surga tuh. Bininya sakit pun, bininya mati. Ciri-ciri ahli surga. Aku kutanya lah kalian bu, perempuan, kalian kalau sakit, suami kalian itu kalian senangnya suami kalian senyum melihat kalian atau nangis lihat kalian? Kalian sakit nih, sakit, suami kalian senyum, cepat sembuh sayang, cepat sembuh ya sayang, senyum, atau cepat mati lah kau. Mana lebih milih? Kalau ibu mau disayangi suami, baik-baik sama suami. Kalau galak macam mana kami mau baik? Senyumnya cuma waktu gajian aja. Jangan lupa amplop. Jadi dulu itu kan berkah karena semua orang baik. Orang jahat sedikit zaman dulu, betul? Betul nggak? Setuju nggak? Orang jahat dulu sedikit. Buktinya penjara nggak penuh. Polsek nggak ada, penjara nggak penuh. Kejahatan orang zaman saya itu berantem, paling berantem. Kalau mencuri, narkoba nggak ada. Korupsi apalagi, apa yang mau dikorupsi? Mau korupsi tetangga udah lihat. Bagian negeri gaji 50 perak, beli Honda 300, dari mana duitnya kata orang? Disalam pun nggak mau orang. Kenapa? Najis, pencuri kau kata orang. Zaman saya dulu pegawai negeri kalau kaya jadi sorotan orang kampung, betul? Kalau sekarang enggak, bangga dia. Bapak udah beli mobil baru. Kerja bapak apa? Ya kerja saya pegawai negeri. Gaji bapak berapa? Gaji saya kalau di kantor cuma 3 juta. Lo kok bisa beli Fortuner? Gaji kecil tapi sabetan besar. Bangga. Gaji kecil, sabetannya besar. Belum injekannya lagi injek. Belum perasnya lagi, nggak tahu malu. Bagaimana negara mau makmur kalau rakyatnya jahat begini? Betul? Yang sialnya kiainya ikut-ikutan pula. Apa kabar kiai? Alhamdulillah. Kenapa kiai? Bini sudah 3. Kok 3 kiai? Sunnah. Kapan pula Nabi memadu istri pertama? Nabi nikah dengan Siti Khadijah umur 40, Ibunda Khadijah. Nabi umur 25. Satu-satunya istri sampai umur 65. Wafat di pangkuan Rasulullah sebagai satu-satunya istri umur 65. Nabi tidak pernah memadu Siti Khadijah istri pertama. Sampai umur 65 sampai wafat. Ayo. Mata keranjang Nabi? Enggak. Kalau memang Nabi itu tidak baik, tidak cinta sama bini, sama istri, tidak mungkinlah bertahan dengan perempuan satu umur 65. Mana ada perempuan umur 65 masih seksi? Coba tunjuk tangan, ada? Coba tunjuk tangan. 65 udah kiwir-kiwir lah. Nabi bertahan dengan istri satu sampai wafat. Nabi umur 50, Ibunda Khadijah wafat umur 65. Nabi duda setahun. Kemudian Nabi didesak oleh sahabat, kawinlah ya Rasul, guru perempuan gak ada. Mau ngaji, istri-istri kami ngaji sama laki-laki kan malu. Ngaji sama istri Nabi udah wafat, nikah lagi lah. Kata Nabi, ya udahlah. Nabi berat, masih teringat dengan Khadijah. Ibunda Khadijah ini baik betul, semua harta habis untuk agama, gak pernah ngelawan Nabi sekalipun. Akhirnya Nabi bilang, ya udah carikan perempuan yang cocok untuk saya, istri saya bisa ngiling gandum sendiri, bisa ngambil air sendiri, badannya sehat. Anak saya masih perlu diurus, saya sendiri sibuk mengurus agama. Dicarilah, dapat dia, udah dapat nih perempuan baik ya Rasul. Udah kami lamarkan, ya udah Nabi nikahi terus. Istri kedua Rasulullah ketika itu Nabi umur 51 adalah Saudah binti Zam'ah, umurnya 61. Itu baru sunnah. Sunnah. Bini berapa sudah? 3. Istri pertama umur berapa? 65. Istri kedua 16. Kok 16? Nolong
nolong. Itu nolong dirimu. Hari ini banyak rusak. Bagaimana mau dapat berkah? Karena manusia sekarang jahat, berkat dicabut. Kalau manusia iman dan takwa, berkat mancur. Quran yang bilang, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu betul beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagai jawabannya kami buka mancur barokah dari langit dan muncrat dari bumi, penuh barokah. Walakin kadzabu, tapi sebagian besar penduduk negeri itu pura-pura beriman, pura-pura bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami hina mereka akibat kepura-puraan mereka itu. Dihina, pura-pura beriman. Sekarang ini banyak pura-pura beriman. Kalau mau pilkada pakai jubah, pakai serban, pakai jenggot. Yang perempuan mau pilkada nyalon pakai kerudung. Begitu udah menang, jangan jadi Arab. Kemarin waktu nyalon jadi Arab lu. Udah menang jangan jadi kadrun. Kepingin aku nyabuti kumisnya sesuatu. Pura-pura. Hari ini orang beriman pura-pura. Buktinya mana? Buktinya coba kita ambil HP kita, masuk masjid sholat, letakkan HP kita di atas lantai gitu di karpet, terus kita pergi ke kamar mandi wudhu. Apa yang terjadi coba? Balik lagi masih ada HP-nya. Di masjid aja nyolong. Apalagi di pasar nyopet. Oleh karena itu kita jangan pura-pura beragama ini, supaya berkat mancur. Ketika kita jahat, fasakot, keluar dari aturan Allah, dicabut berkah. Negeri yang kata orang Jawa, negeri ini panjangnya naik kapal terbang dari Aceh ke Papua 10 jam. Itu jaraknya Medan Jeddah, Yaman Maroko, Australia India, jauhnya Indonesia itu panjang. Panjang punjung, kata orang Jawa, punjung. Emas ada, tembaga ada, apalagi timah ada, uranium ada, minyak ada, betul nggak? Punjung, semua punya kita. Panjang punjung, Gemah Ripah, Loh Jinawi, Toto Tentrem, Kertora, Harjo. Tapi kok banyak rakyatnya miskin? Nah itu, cuman malaikat aja yang nggak bingung. Kalau kita bingung, karena kita nggak soleh, nggak taat, cabut berkat. Coba kalau kita semua taat. Turki 80 tahun lebih Masjid Hagia Sophia itu dijadikan oleh Kamal Atatürk. Ini orang jahat bener nih. Khilafah Islam dibubarkan oleh Kamal Atatürk waktu dia jadi Perdana Menteri Turki. Azan diganti pakai bahasa Turki. Azan pakai bahasa Turki. Masjid Hagia Sophia dijadikan museum. Saya berapa kali ke sana. Kemarin bulan lalu dijadikan masjid lagi sama Erdogan. Wah, orang nangis. Masya Allah, sholat. Puluhan ribu orang datang ke situ sholat. Beberapa hari kemudian dapat cadangan gas bumi terbesar di Turki. Langsung dibayar cash sama Allah. Kalau di sini gas yang ada tutup, Pertamina aja rugi. Ampun lah. Mau kita kembali menjadi taat? Siap? Kalau kita taat balik lagi. Sekarang udah susah. Sekarang Indonesia susah, Pak. Lagu Kus Plus itu tinggal kenangan. Bukan lautan, hanya kolam susu dulu. Kail jandala cukup menghidupimu dulu. Tiada badai, tiada topan kau temui dulu. Ikan dan udang menghampiri dirimu dulu. Orang bilang tanah kita tanah sorga dulu. Sekarang utang 6.000 triliun kok. Mana ada orang tinggal di sorga utang? Ada?
Ada. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman dulu. Sekarang lemparkan batang ubi, tumbuh memang. Pas mau kita petik, mau di sayur, udah duluan di sayur tetangga. Kalau dulu ya punya jala satu masuk ke sungai, kocok, hitam, ikan semua, kerap. Tapi ini keyakinan, meyakinkan ini dengan iman dan dengan Islam. Kalau akal nggak mau. Ini meyakinkan dengan iman. Quran bilang begini, hadis bilang begini, saya yakin. Baru beres. Paham? Dan ini iman Islam dibawa mati. Kalau dunia tinggal, istri cantik jelita, mati ikut apa tinggal? Ku tanya dulu ibu-ibu, jawab kuat-kuat. Ibu cinta sama suami nggak? Kuat, cinta nggak? Kalau suami mati, ibu mau dikubur bareng-bareng? Nggak mau. Katanya sehidup semati dulu. Sehidup semati, cinta sehidup semati. Begitu mati dibawa sekubur nggak mau. Mau nggak dikubur bareng-bareng? Mau nggak? Apalagi kami. Maaflah dulu ya. Istri kita ternyata nggak mau ikut dikubur sama kita. Anak, sayang nggak sama bapaknya? Kalau bapaknya wafat, mau nggak dikubur sama bapaknya mati? Nggak mau, tinggal juga. Harta, nggak ada orang mati, mobil Fortunernya ikut dikubur. Kami sayang sama bapak kami, Fortunernya dikubur aja. Ada nggak? Kalau ada, haram menyia-nyiakan harta. Jadi ternyata yang mati di bawah itu iman dan Islam. Dalam kubur ditanya, yang ditanya di kubur iman, rukun iman. Enggak ada ditanya kau mati kenyang, enggak. Kau mati kelaparan, enggak. Kau mati orang kaya atau orang miskin, enggak. Waktu mati masuk kubur gembelkah kau? Enggak. Kau pejabat, enggak ditanya. Yang ditanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Iman. Kalau kita nyembah Allah seumur hidup, mulut kita menjawab Rabbi Allah, Allah Tuhan sembahan saya, nggak ada yang lain. Selamat. Pertanyaan kedua, ma imamuka, kitab suci apa jadi pegangan hidupmu? Metro tipu, kena keprok. Ayo, apa pegangan hidupmu? Al-Quranul Karim, aman, rukun iman. Pertanyaan ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Ditanya apa? Siapa nabimu? Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi seumur hidup, mulut kita menjawab, nabiku dan rasulku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat. Pertanyaan keempat, man ikhwanuka, siapa kawanmu? Ikhwan di situ kawan. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Man ikhwanuka, siapa temanmu? Kita jawab,